Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 mata kuliah Data Analitik ingin mempresentasikan proyek analisis simulasi data e-commerce lokal fashion yang bernama Ruang Outfit. Sebelumnya perkenalkan dengan anggota kami, yaitu saya sendiri, Syafira Juliana Putri dengan NPM akhir 382. Dengan saya Nazisa Sabila Putri Irawan dengan NPM akhir 403. Dengan saya Nova Rizky Pratama dengan NPM akhir 418. Saya Sandra Penisa dengan NPM akhir 379. Dengan saya Kayla Delina dengan NPM akhir 378. Di sini kami merancang dan mengintegrasikan data pelanggan, produk, hingga penjualan untuk dianalisis menggunakan Microsoft Power BI. Berikut adalah penjelasan lengkap dari sistem yang kami bangun. Sebelum kami melakukan visualisasi data dan analisis pada data kami mencari data tersebut atau sumber datanya melalui website Kaggle, di mana kami mencari tentang penjualan fashion yang nantinya kami memilih dataset untuk menjadi sumber kami selama analisis dan pembuatan visualisasi data ini. Saya Sabrina Tunisa dengan NPM 2024 31500 379. Pada penelitian ini, kelompok kami membuat sebuah dataset simulasi penjualan e-commerce untuk toko fashion lokal Indonesia yang kami beri nama Ruang Outfit. Dataset ini nantinya akan digunakan sebagai sumber data untuk proses analisis dan visualisasi menggunakan Microsoft Power BI. Dataset terdiri dari 3 worksheet, yaitu pelanggan, produk, dan penjualan. Pada worksheet pertama, yaitu worksheet pelanggan, berisi informasi identitas pelanggan seperti customer ID, customer name, gender, city, dan segmen. Worksheet ini berisi 500 data pelanggan yang nantinya akan digunakan pada transaksi penjualan. Kolom pertama adalah customer ID. Kami membuat kode pelanggan secara berurutan mulai dari CUS atau CAS 001 hingga CAS 500 agar setiap pelanggan memiliki identitas yang unik. Selanjutnya adalah kolom customer name atau nama pelanggan. Nama-nama pelanggan kami kumpulkan secara manual bersama anggota kelompok sehingga setiap pelanggan memiliki nama yang berbeda. Setelah itu terdapat kolom gender. Gender kami sesuaikan berdasarkan nama pelanggan yang telah kami kumpulkan sehingga data menjadi lebih realistis. Pada kolom city atau kota, kami memfokuskan wilayah pelanggan di kawasan Jabodetabek, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Depok, Bogor Kota, Bogor Kabupaten, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Bekasi Kota, dan Bekasi Kabupaten. Kemudian pada kolom segmentasi, pelanggan kami mengadopsi konsep segmentasi pelanggan seperti pada platform Shopee, yaitu reguler, silver, dan gold. Di sini kami meminta AI membantu mengacak pembagian segmen agar distribusi pelanggan lebih bervariasi. Worksheet kedua yaitu worksheet produk yang berisi informasi produk yang dijual seperti produk ID, produk name, kategori, cost price, dan supplier. Kolom pertama yaitu produk ID. Agar lebih mudah dikenali, setiap kategori produk memiliki kode yang berbeda, yaitu KS untuk kaos, KM untuk kemeja, HD untuk hoodie, SW untuk sweater, dan JK untuk jaket. Selanjutnya adalah nama produk atau product name. Untuk mempermudah pembuatan dataset, kami menggunakan penamaan berdasarkan nomor urut, yaitu kaos model 1, model 2, dan seterusnya, kemeja model 1, model 2, hoodie model 1, model 2, dan seterusnya, begitupun dengan sweater dan jaket. Kemudian terdapat kolom kategori yang terdiri dari 5 kategori produk, yaitu kaos, kemeja, hoodie, sweater, dan jaket. Pada kolom harga modal atau cost price, kami membuat harga yang berbeda pada setiap produk, karena setiap model memiliki biaya produksi dan harga dari supplier yang berbeda. Untuk menghasilkan variasi harga yang realistis, kami meminta AI dalam membuat nilai harga modal. Kolom terakhir adalah supplier. Kami menggunakan 10 supplier fiktif, yaitu PT Lokal Brand Indonesia, CV Sandang Jaya, PT Urban Wear Indonesia, CV Premium Clothing, PT Nusantara Fashion, PT Apparel Nusantara, CV Model Lokal, PT Garment Sejahtera, PT Tekstil Indonesia, dan CV Fashion Kreatif. AI membantu mengacak supplier pada setiap setiap produk, sehingga distribusinya lebih bervariasi. Lalu pada worksheet penjualan, di sini berisi data transaksi penjualan seperti order ID, date, customer ID, product ID, quantity, selling price, shipping cost, payment methods, dan order status. Kolom pertama adalah order ID. Kami membuat kode transaksi secara berurutan mulai dari ORD 001 hingga ORD 500 agar setiap transaksi memiliki identitas yang unik. Selanjutnya terdapat kolom tanggal atau date. Seluruh transaksi terjadi pada tahun 2025 dengan rentang waktu dari Januari hingga Desember. Kami meminta AI mengacak tanggal transaksi sehingga data terlihat lebih realistis. Kolom berikutnya adalah customer ID.
Nilai pada kolom ini diambil dari worksheet pelanggan. AI membantu mengacak pelanggan yang melakukan transaksi sehingga setiap pelanggan memiliki riwayat transaksi yang bervariasi. Kemudian terdapat produk ID yang diambil dari worksheet produk karena setiap kategori memiliki kode yang berbeda. Produk yang terjual dapat langsung dikenali berdasarkan produk ID. Pada kolom quantity, AI membantu menghasilkan jumlah pembelian yang bervariasi pada setiap transaksi. Selanjutnya adalah selling price atau harga jual. Kami menentukan kisaran harga dengan melihat harga produk fashion lokal pada beberapa platform e-commerce sebagai referensi, sehingga harga jual yang digunakan tetap realistis. Untuk kolom ongkir atau shipping cost, kami buat bervariasi mulai dari 10.000 hingga 30.000 untuk mensimulasikan biaya pengiriman ke berbagai wilayah. Kemudian terdapat kolom metode pembayaran atau payment methods yang terdiri dari transfer bank, kris, COD, dan e-wallet. Terakhir adalah status order atau order status yang terdiri dari selesai, dikirim, dan dibatalkan untuk menggambarkan kondisi setiap transaksi. Di sini saya akan melakukan merge query pada worksheet penjualan kepada worksheet produk melalui produk ID. Lalu dipilih produk name, kategori, cost price, dan supplier. Seperti ini. Di sini saya akan merapikan dengan menggesernya ke samping produk ID. Kemudian, saya akan melakukan merge kedua pada worksheet penjualan dengan worksheet pelanggan melalui customer ID. Uncheck list customer ID seperti ini dan saya rapikan ke samping customer ID. Kemudian saya akan menghitung total revenue, total cost, total profit, dan PPN pada merge 1, yaitu merge penjualan dan produk. Pertama, total revenue dengan rumus quantity dikalikan dengan selling price. Kedua, saya akan menghitung total cost, yaitu quantity dikalikan dengan cost price. Kemudian menghitung total profit. Untuk profit ini kita hitung selisih antara total revenue dengan total cost. Terakhir, menghitung PPN 11% dengan rumus 11% dikalikan dengan total revenue. Kemudian, close and apply. Selanjutnya, setelah di close and apply, saya beralih ke table view. Di sini saya akan mengubah tipe data kolom total revenue, total cost, total profit, dan PPN menjadi whole number pada merge 1. Dapat dilihat pada datanya, di samping kirinya muncul simbol numerik yang berarti telah berubah tipe datanya yang dari sebelumnya teks menjadi whole number. Lalu pada bagian model view, saya membuat relasi antar tabel agar data dari setiap worksheet bisa saling terhubung. Di sini terdapat 3 tabel utama, yaitu pelanggan, penjualan, dan produk, di mana tabel penjualan ini menjadi tabel utama karena berisi seluruh data transaksi. Kemudian, tabel pelanggan dihubungkan ke tabel penjualan menggunakan customer ID untuk menampilkan informasi pelanggan pada setiap transaksi. Sedangkan pada tabel produk dihubungkan menggunakan produk ID untuk menampilkan informasi produk yang dibeli. Perkenalkan, saya Syafira. Di sini saya akan mempresentasikan dashboard analisis penjualan uang outfit selama tahun 2025. Dashboard ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai kinerja penjualan, pendapatan, biaya, keuntungan, hingga perilaku pelanggan berdasarkan data penjualan yang telah diolah. Yang pertama yaitu ada total revenue. Di sini visualisasi berbentuk chart ini menampilkan total pendapatan yang berhasil diperoleh oleh ruang outfit selama tahun 2025, yaitu sebesar 206,15 juta. Nilai tersebut merupakan akumulasi seluruh hasil penjualan produk selama 1 tahun dan menjadi indikator utama dalam mengukur performa bisnis. Yang kedua yaitu ada total cost. Chart ini menunjukkan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh
atau memproduksi produk yang berhasil terjual, yaitu sebesar 139,48 juta. Informasi ini menjadi dasar dalam menghitung keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga yaitu ada total profit. Visualisasi ini menampilkan total keuntungan bersih perusahaan sebesar 66,67 juta. Nilai profit ini diperoleh dari selisih antara total revenue dengan total cost sehingga dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya di sini ada total PPN 11%. Chart ini menunjukkan total pajak pertambahan nilai atau PPN 11% yaitu mencapai 22,68 juta. Informasi ini memberikan gambaran mengenai besarnya pajak yang dikenakan dari seluruh transaksi penjualan selama tahun 2025. Selanjutnya adalah top 10 produk terlaris. Visualisasi cluster bar chart ini menampilkan 10 produk dengan jumlah penjualan tertinggi berdasarkan kuantitas dari grafik. Terlihat bahwa beberapa produk sweater menjadi produk yang paling banyak dibeli oleh pelanggan. Informasi ini dapat dijadikan acuan untuk perusahaan dalam pengelolaan stok, perencanaan produksi, maupun penyusunan strategi promosi agar produk yang diminati tetap tersedia. Berikutnya adalah revenue berdasarkan kategori produk. Visualisasi cluster kolom chart ini membandingkan total pendapatan dari setiap kategori produk berdasarkan grafik. Kategori jaket memberikan revenue tertinggi, kemudian diikuti oleh hoodie, sweater, kaos, dan kemeja. Hal ini menunjukkan bahwa kategori jaket merupakan kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan. Selanjutnya adalah presentasi penjualan berdasarkan metode pembayaran. Visualisasi pie chart ini menunjukkan preferensi pelanggan dalam memilih metode pembayaran berdasarkan hasil yang diperoleh. Metode pembayaran QRIS menjadi metode yang paling banyak digunakan, kemudian disusul oleh e-wallet transfer, dan COD. Informasi ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan fokus layanan pembayaran yang paling diminati oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu ada top 3 pelanggan dengan total revenue terbanyak. Visualisasi bar chart ini menampilkan 3 pelanggan yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi perusahaan. Data ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi pelanggan potensial sehingga perusahaan dapat memberikan program loyalitas, diskon khusus untuk pelanggan. Kemudian terdapat ringkasan penjualan per kategori. Visualisasi matriks ini menyajikan ringkasan total revenue, total cost, dan total profit untuk setiap kategori produk. Dengan adanya tabel ini, perusahaan dapat membandingkan performa keuangan antara kategori sekaligus mengetahui kategori mana yang memberikan keuntungan paling besar. Terakhir adalah tren revenue per bulan. Visualisasi line chart ini menunjukkan perkembangan pendapatan perusahaan setiap bulan selama tahun 2025. Dari grafik terlihat bahwa revenue mengalami fluktuasi sepanjang tahun dengan puncak penjualan terjadi sekitar bulan Oktober, kemudian mengalami sedikit penurunan pada akhir tahun. Informasi ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengidentifikasi pola penjualan musiman dan menyusun strategi bisnis yang lebih efektif pada periode berikutnya. Selanjutnya ada slicer berdasarkan bulan. Slicer ini digunakan untuk memfilter data berdasarkan bulan tertentu. Dengan memilih bulan, seluruh visual pada dashboard akan menampilkan data yang hanya berasal dari periode tersebut sehingga memudahkan analisis tren penjualan setiap bulan. Selanjutnya itu ada slicer berdasarkan status order. Slicer ini berfungsi untuk menyaring data berdasarkan status pesanan seperti complete, pending, atau cancel. Pengguna dapat melihat informasi yang lebih spesifik sesuai status order yang dipilih. Selanjutnya yaitu ada slicer berdasarkan metode pembayaran. Slicer ini digunakan untuk memfilter data berdasarkan metode pembayaran yang digunakan pelanggan, misalkan transfer bank, kartu kredit, e-wallet, atau COD. Fitur ini membantu menganalisis pengguna setiap metode pembayaran. Selanjutnya ada slicer berdasarkan kategori. Slicer ini berfungsi untuk menyaring data berdasarkan kategori produk. Dengan memilih kategori tertentu, seluruh visual akan menampilkan informasi ini yang hanya berkaitan dengan kategori tersebut sehingga memudahkan analisis performa masing-masing kategori. Layanan operasi pertama dengan NPM 2024-31548 ini menjelaskan insight dan rekomendasi dari visualisasi yang telah dibuat. Insight pertama berasal dari total revenue, total cost, dan total profit. Selama tahun 2025, Ruang Outfit memperoleh total revenue sebesar 206,15 juta dengan total cost sebesar 139,48 juta, sehingga menghasilkan total profit sebesar 66,67 juta. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis telah memperoleh keuntungan, namun biaya yang dikeluarkan masih cukup besar dibandingkan pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan dapat meningkatkan profit dengan mengoptimalkan biaya operasional atau biaya pengadaan produk.
serta lebih fokus memasarkan produk yang memikirkan margin keuntungan tinggi. Pada KPI PPN 11%, terlihat bahwa total PPN yang diperoleh dan seluruh transaksi selama tahun 2025 sebesar 22,68 juta. Nilai ini dihitung sebesar 11% dan dari total revenue. Informasi ini menunjukkan besarnya kewajiban pajak yang harus diperhitungkan oleh perusahaan dari tetap transaksi penjualan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan pencatatan dan pelaporan PPN dilakukan secara akurat agar memenuhi kewajiban perpajakan serta mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik. Selanjutnya, berdasarkan visualisasi top 10 produk terlaris, terlihat bahwa produk pada kategori sweater mendominasi daftar produk dengan jumlah penjualan terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki permintaan yang lebih tinggi dibandingkan produk lainnya, sehingga menjadi salah satu produk favorit pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan ketersediaan stok produk-produk terlaris agar tidak terjadi kehabisan stok. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan strategi promosi atau bundling dengan produk lainnya untuk meningkatkan penjualan pada produk yang masih memiliki permintaan lebih rendah. Selanjutnya, berdasarkan visualisasi revenue berdasarkan kategori produk, terlihat bahwa kategori jaket memberikan kontribusi revenue terbesar dibandingkan kategori lainnya. Setelah itu, diikuti oleh kategori sweater, hoodie, dan kaos kemeja. Hal ini menunjukkan bahwa produk kategori jaket menjadi produk unggulan yang paling berkontribusi terhadap pendapatan ruang outfit selama tahun 2025. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertahankan strategi pemasaran pada kategori jaket agar performanya tetap optimal. Sementara itu, untuk kategori dengan revenue yang masih lebih rendah, perusahaan dapat melakukan evaluasi melalui pemberian promo, diskon, maupun penambahan variasi produk agar penjualan dapat meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Nazwa Salsabila Putri Irawan, dengan NPM 2024-3150403. Visualisasi persentase penjualan berdasarkan metode pembayaran, terlihat bahwa sebagian besar pelanggan menggunakan QRIS, kemudian diikuti oleh e-wallet, transfer, dan juga COD. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan lebih menyukai metode pembayaran digital. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengoptimalkan layanan pembayaran digital dengan memberikan promo cashback atau potongan harga untuk transaksi menggunakan QRIS maupun e-wallet, agar dapat meningkatkan minat pembeli pelanggan. Visualisasi top 3, pelanggan dengan total revenue terbanyak, terlihat bahwa terdapat 3 pelanggan yang memberikan kontribusi revenue paling besar dibandingkan pelanggan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan tersebut memiliki nilai transaksi yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dapat memberikan program loyalitas voucher eksklusif atau penawaran khusus agar pelanggan tersebut tetap melakukan pembelian secara berulang dan meningkatkan loyalitas mereka. Berdasarkan visualisasi ringkasan penjualan per kategori, terlihat bahwa setiap kategori produk memiliki nilai revenue, cost, dan profit yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa kategori dengan revenue yang tinggi belum tentu menghasilkan profit terbesar, karena biaya yang dikeluarkan juga dapat lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu lebih fokus pada kategori yang memberikan profit paling optimal, serta melakukan evaluasi terhadap kategori dengan biaya yang masih tinggi, agar efisiensi keuntungan perusahaan dapat terus meningkat. Berdasarkan visualisasi tren revenue per bulan, terlihat bahwa revenue mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Penjualan meningkat pada beberapa bulan tertentu, namun kembali menurun di akhir tahun. Hal ini menunjukkan adanya pola penjualan musiman. Oleh karena itu, perusahaan dapat memaksimalkan promosi pada periode penjualan yang tinggi dan menerapkan strategi seperti diskon atau flash sale pada periode penjualan rendah agar revenue tetap stabil. Sekian dari penjelasan tentang analisis data yang telah kami buat, yaitu wrong outfit. Kurang lebihnya mohon maaf, saya perwakilan dari kelompok kami. Semoga yang kita jelaskan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.